Oke, sekarang kita bakal bahas sistem ekskresi. Jadi sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme. Perbedaan ekskresi, sekresi, sama defikasi itu adalah kalau misalkan ekskresi kan pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Kalau sekresi dia pengeluaran zat-zat yang masih berguna juga buat tubuh. Contohnya kayak hormon, vitamin, dan segala macamnya. Kalau misalkan apa namanya, defekasi itu dia pengeluaran sisa-sisa dari pencernaan. Nah, ekskresi sendiri itu dia punya 4 organ yang bekerja dalamnya. Ada ginjal, ada kulit, ada hati, sama ada paru-paru. Nah, kita bahas dari ginjal. Ginjal itu fungsinya dia buat menghasilkan urin, menjaga pH darah, menjaga tekanan osmosis darah juga. Terus apa lagi dia? Ya pokoknya kayak gitu. Nah, terus si ginjal ini dia ada 3 proses nanti di dalamnya. Ada yang namanya filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Filtrasi ini terjadi di glomerulus, dia bakal menghasilkan yang namanya urin primer. Nah, di filtrasi ini terjadi penyerapan darah. Jadi nanti dia bakal ada penyaringan maksud gue. Jadi penyaringan sel-sel darah gitu loh. Jadi nanti sel darah sama protein itu bakal dipisahin sama urin. Jadi nggak nyatu gitu. Terus habis itu ada yang namanya proses reabsorpsi. Reabsorpsi itu penyerapan kembali kan. Jadi dia bakal nyerap kembali glukosa sama asam amino dan segala macam kayak gitu, dan bakal menghasilkan yang namanya urin sekunder. Nah, itu tuh terjadinya di tubulus contortus proximal. Habis itu yang ketiga itu adalah proses augmentasi. Di augmentasi itu ada penyerapan lagi tuh. Penyerapan yang kayak dari ureanya atau racun-racun, misalkan ngerokok tuh ada racunnya diserap lagi di situ. Terus nanti tuh bakal terjadinya tuh dia di tubulus contortus distal. Nah, itu baru bakal jadi namanya urin sesungguhnya kayak gitu. Terus organ ekskresi yang kedua itu ada namanya kulit kan. Nah, kulit sendiri itu adalah lapisan luar dari tubuh, ya kan. Nah, kulit itu tuh dibagi jadi 3 lapisan. Ada yang namanya epidermis, ada yang namanya dermis, sama ada yang hipodermis atau subkutan. Nah, kalau si epidermis ini kan yang paling luar kan, fungsi buat melindungi dan segala macam. Nah, lalu epidermis itu terbagi jadi 2 lapisan. Ada yang namanya lapisan tanduk, sama ada yang namanya lapisan Malpighi. Kalau lapisan tanduk itu dia yang selalu terkikis gitu loh, ya nggak sih? Ya, sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Kalau lapisan Malpighi itu dia di bawahnya sel tanduk dan dia tuh selalu membelah gitu. Tapi dibagi lagi kalau misalkan secara spesifik lagi itu ada lagi dibagi epidermis itu jadi 5 lapisan. Yang pertama stratum corneum, itu tuh lapisan kulit mati yang selalu terkikis. Habis itu yang kedua namanya adalah stratum lucidum. Lucidum atau lapisan bening, dia itu kelihatan di telapak kaki sama telapak tangan, ya gak sih? Ya, dia itu adanya namanya ada keratinasi. Terus habis itu ada stratum granulosum. Granulosum ini tersusun atas keratinosit yang bermigrasi dari spinosum. Spinosum itu yang di bawahnya lagi. Jadi ada namanya stratum spinosum. Dia buat terdiri atas keratinosit yang mengsintesis protein sitokeratin. Habis itu yang terakhir ada stratum germinativum. Germinativum ini di sini biasa disebut sebagai sel induk epidermis karena dia yang aktif membelah gitu. Begitu. Ada lapisan kedua kan dermis. Lapisan dermis itu yang berfungsi sebagai, maksudnya sistem ekskresi itu di situ gitu fungsinya. Nah, terbagi lagi jadi ada kelenjar keringat. Itu buat ngasilin keringat sudah pasti ya. Dia tuh nanti bakal bermuara di pori-pori kulit, jadi kayak keluar ke pori-pori gitu. Terus yang kedua ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu buat mastiin si rambut-rambutnya itu tetap basah gitu, tetap lembab. Habis itu ada yang namanya pembuluh darah, itu udah jelas buat mengalirkan darah ke semua sel juga. Habis itu ada yang namanya ujung-ujung saraf. Ujung-ujung saraf ya buat menerima rangsang, sentuhan, panas dingin segala macam. Nah, yang berfungsi dalam ekskresi itu yang si kelenjar keringat itu kan. Apa lagi? Udah kayak gitu lah pokoknya. Terus ada yang namanya hipodermis atau subkutan, itu yang paling dalam gitu. Itu tuh isinya adalah jaringan adiposa atau lemak. Fungsinya ya buat menjaga pH tubuh, menjaga kehangatan tubuh juga gitu kan. Terus abis itu buat cadangan makanan, ya sih? Gitu. Habis itu organ ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru udah tau lah, jelas kayak buat, kan dia buat masukin O2 tuh, menyaring. Terus tadi bakal ngeluarin namanya CO2, ya gak sih? Terus habis itu dia juga buat menghasilkan energi kan. Habis itu organ yang keempat itu adalah hati. Hati itu dia untuk buat ngituin racun-racun gitu kan, udah tau lah pokoknya. Dia itu salah satu kelenjar terbesar dalam tubuh. Habis itu apalagi sih fungsinya buat penawar racun, merombak sel darah merah, merombak protein. Dia juga buat
menyimpan gula dalam bentuk glikogen di hati tuh. Nah, habis itu dia juga mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Tapi yang fungsi ekskresinya itu ada di merombak sel darah merah sama merombak protein kayak gitu. Jadi sel darah merah ini yang udah tua, sel darah merah kan eritrosit itu umurnya cuma 120 hari kan. Nah pas dia udah tua gitu dia bakal melepaskan hemoglobin. Hemoglobin ini nanti bakal dipecah-pecah menghasilkan bilirubin. Si bilirubin ini dia bakal dipecah-pecah lagi menjadi urobilin sama sterkobilin. Oke. Urobilin itu yang buat ngewarnain urin, sama sterkobilin itu buat yang ngewarnain feses. Urobilin ini bening. Gue baca bening tapi dia ngomong kuning, tapi kayak yaudah pokoknya buat ngewarnain urin lah ya. Habis itu ada gangguan di ekskresi. Gangguan-gangguan yang ada di sistem ekskresi itu contohnya ya batu ginjal. Berarti dia ada penumpukan kalsium, dia yang mengeras di medula. Habis yang kedua ada nefritis. Nefritis itu peradangan nefron karena adanya infeksi Streptococcus. Habis itu yang ketiga ada albuminuria, jadi ada protein di urinnya. Habis itu ada yang namanya poliuria, jadi dia kekurangan hormon ADH, jadi urinnya itu kebanyakan gitu lah diproduksinya. Habis yang terakhir ada hematuria. Hematuria itu jadi di urinnya ada darah hema ya kan, darah. Oke, terus habis itu ada kalau misalkan ginjal udah rusak parah atau kayak nggak bisa gimana sih, kayak udah rusak lah pokoknya, itu bakal namanya gagal ginjal kan. Dan itu tuh bisa diatasi atau bisa diobati dengan cara hemodialisis atau yang namanya cuci darah kayak gitu. Terus gangguan-gangguan lain yang ada di sistem ekskresi itu contohnya palu, kadas, kurat, putil segala macam tuh yang kayak gitu-gitu. Itu karena jamur ya kan. Terus tuh ada yang namanya pneumonia. Pneumonia itu karena infeksi bakteri pneumonia di paru. Habis itu ada yang namanya TBC juga bakteri kan, Mycobacterium tuberculosis itu di paru-paru juga. Ada yang namanya hepatitis. Hepatitis itu adanya infeksi virus hepatitis di hati. Habis itu ada yang namanya sirosis. Sirosis itu namanya pembengkakan hati.